Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Asbahna wa asbahan kulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Akhwatil kiram, idan nahnu naltaqi fil mustawal awal, ya, al awal A wal awal B. Wa insyaallah nadru suma'an anil hadis al arba'in an nawawiyah. Saufa nabda bil hadis al awal, innamal a'malu bin niyyat. Ma'akunal kitab amla. Ma'ana Ustaz. Nah, la basa bi man laha alkitab atau man laisa laha alkitab, wa insyaallah bi hadhihi ad-dirasah sawfa uzhir lakunna al-maddah antoriki PowerPoint. Bisyasa di layar akan ditampilkan hadisnya. Wa qabla an nadkhul al-hadis sawfa nata'arafu awwalan an muallifil kitab wa kadzalika ya as-sabab limadza al-arba'in al-hadis. Yaqulu huna al-arba'una fi mabadil Islam wa qaidil ahkam al-ma'rufah di al-arba'una an-nawawiyah. 40 tentang bangunan Islam, tentang kaidah-kaidah hukum yang dikenal dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 yang disusun oleh Imam Nawawi. Matanun istamala ala isnaini wa arba'ina hadisan. Sebenarnya enggak 40 ya. Matan-matan hadis yang mencakup terdiri dari 42 hadis. Jama'aha Yahya ibn Syaraf An-Nawawi al-Mutawaffa Situmi'ah Sita Wasab'in, yang dikumpulkan atau yang disusun oleh Yahya ibn Syaraf, namanya Yahya ibn Syaraf al-Ma'ruf bin Nawawi. An-Nawawi ada ismu makan, ismu qaryah di daulati Masr. Dan huwa Masri al-Mutawaffa, ya, tahun 676 Hijriah. Hada huwa al-Imam An-Nawawi. Nah, limadha hadisul arba'in al-arba'una an-nawawiyah huwa muallifun, ya, muallafun, ya, yahtawi ala arba'ina hadisan nabawiyan au isnaini, ya. Isnaini wa arba'ina hadisan nabawiyan syarifan. Jadi disusun oleh Imam Nawawi yang mencakup 42 hadis, yang kita insyaallah akan bahas 40 hadis. Jama'aha al-Imam An-Nawawi alladzi fi jamiha antakuna sahihatan. Jadi hadisnya sahih semua, ya. Dari hadis pertama sampai hadis 42. Ya, kebanyakan dari Imam Bukhari. Wa 'allala An-Nawawi sababa jam'ihi lil arba'in faqala. Imam Nawawi beralasan sebab beliau, ya, menyusun 40 hadis. Dia berkata, minal ulama man jama' al-arba'in fi usuluddin. Ada sebagai ulama yang menyusun 40 hadis itu hanya pada tema dasar-dasar agama saja. Ya, usuluddin, ya, tentang pokok-pokok agama. Wa ba'duhum, sebagai mereka juga fil furu', terkait dengan masalah yang ada dalam Islam, yaitu cabang-cabangnya, fil furu'. Wa ba'duhum fil jihad, ada juga yang menyusun 40 hadis tentang jihad saja. Wa ba'duhum fil zuhdi, ada juga tentang zuhud saja. Lebih 20 lah. Berarti masih, ya, wa ba'duhum kurang lebih sejam. fil khutabi. Ya, sekarang silakan disiapkan hafalannya masing-masing, murojaahnya. Kalau udah siap, ya, tinggal di storin ya.
Ada juga 40 hadis tentang khutbah-khutbah Nabi. Ini macam-macam hadis ya. Artinya Imam Nawawi tidak sendirian sebenarnya menyusun 40 hadis, tapi beliau mengikuti, meneladani para ulama sebelum beliau. Walaupun yang sebelumnya itu ada masalah khusus saja. Masalah usuluddin, fi furu', wa fil jihad, wa fi zuhdi, wa fil khutabi, atau mungkin fi sholat, fi saum, ya. Wa kulluha maqasid sholihah. Semua itu memiliki tujuan yang baik. Ya. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah meridhai tujuan-tujuan mereka. Nah, Imam Nawawi berkata, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina aham min hadza kullihi. Aku berpendapat atau melihat menyatukan atau mengumpulkan 40 hadis lebih ya, lebih penting lagi dari itu semua. Wahia arba'ina hadisan mustamila ala jami' zalika. Yang mana 40 hadis tapi mencakup seluruhnya. Ada tentang usuluddin, ada tentang al-furu, ya, ada tentang jihad, ada tentang zuhud, ya. Dan berbagai hal itu ada di dalam hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimah min qawaidid din. Ya, semuanya adalah merupakan kaidah-kaidah penting tentang usul dasar-dasar agama. Wa qad wasafahu ulama bi annahu madarul Islam alaihi. Para ulama menganggap atau memasukkan 40 hadis yang Imam Nawawi itu adalah merupakan ya porosnya asal agama Islam, ya. Madar, ya, merupakan poros agama Islam atau ya apa namanya sumber, ya, sumber Islam. Au yasiful Islam au binisfil Islam, ya, binisfi, ya, bukan ini au sulusahu, setengah dari Islam atau sepertiga dari ajaran Islam. Nah, ini maksudnya adalah anna al-Imam An-Nawawi laisa faqat annahu yu'allifu kitaban arba'inan fi mas'alatin wahidah, lakin fi masail katsirah, ya, fil mawadi al-katsirah la yata'allaqu bi usulin faqat wa la yata'allaqu bil furu' faqat wa la yata'allaqu bil jihad faqat, lakin kullu hadhihi mawadi' mawjudah fil arba'in. Ya. Jadi mencakup berbagai permasalahan, berbagai tema, ya. Kadzalika tsumma altazimu, ya, qala Imam Nawawi, ya, tsumma altazimu fi hadil arba'in an takuna sahihah wa hadfu asanidiha liyaskula hifziha. Ya. Aku juga komitmen dalam menyusun 40 hadis itu semuanya sahih. Ya. Jadi enggak diragukan lagi, ya, hadis 40 ini. Jika walaupun tidak disebutkan matannya, ya, dari awal sampai terakhir, misalkan dari sahabat sampai Imam Bukhari atau sampai Imam Muslim sampai Tirmizi, ya, walaupun tidak disebutkan itu tidak dipermasalahkan, ya, karena memang semuanya sahih. Bahkan, ya, atau meskipun hasbu asanidiha, ya, Imam Nawawi sengaja menghilangkan sanadnya agar mudah dihafal. Tsumma, ya, utbi'uha bibabin bidobtin khafiyyin al-faziha. Kemudian juga aku, ya, mengiringinya dengan bab yang tersusun walaupun menghilangkan lafaznya. Ya. Faragha al-mu'allim min ta'lifiyya layatul khamis, ya, at-tarikh at-tasiyawul isrin Jumadil Awal sana situmi'ah samaniyah wasitin. Selesai beliau menyusun ini pada tanggal 29 Jumadil Ula tahun 668. Wa qala An-Nawawi fi muqaddimati kitabihi an hadzal hadis wa mada i'timaduhu alaihi fi jamil arba'in an-nawawiyah. Imam Nawawi juga memiliki dasar dari beberapa hadis tentang motivasi mengumpulkan atau menyusun 40 hadis. Apa motivasinya?
Wa qad ittafaqul ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif fi fadhil a'mal. Ya, meskipun hadisnya dhaif ya. Walaupun hadis dhaif itu boleh dipakai digunakan kalau terkait dengan fadhilul a'mal, tentang keutamaan perbuatan. Suaranya jelas ya? Wadih Ustaz. Wadih, alhamdulillah. Baik. Bal ya wa ma'aza falaysa i'timadi ala hadal hadis. Ya, meskipun kata beliau saya tidak bergantung pada hadis yang dhaif ini. Ya. Bal ala al-qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, lakin hunaka hadisun aidan ya'muru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yuballigha ya al-hadis liman lam yasma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuballigha syahidu minkum al-ghaiba. Ini hadisnya sahih ya. Liyuballigha asy-syahid minkum al-ghaiba, ya. Hendaknya orang yang mendapatkan hadis langsung menyampaikan kepada yang tidak mendapatkan ya, atau tidak hadir ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam aidan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mensinari cahaya wajah ya, wajah seseorang, beliau ya, orang tersebut mendengar hadisku lalu menghafalnya lalu menunaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Wa qad anlaqal Ustaz Mahir Al-Hindi ala qaulin Nawawi bi anna i'timad al-hadis ad-dhaifah fi fadil amal huwa qaul jumhur wa laysa muttafiqan alaihi. Ya. Sementara ya sandaran hadis-hadis dhaif dalam fadil amal itu adalah perkataan para ulama ya, para ulama yang memang walaupun tidak semuanya sepakat, tapi sebenarnya ini semua bisa dikatakan hadis dhaif dalam masa fadil amal tidak masalah dilakukan. Kan ada hadis itu terbagi 3 ya kalau dhaif itu. Pertama masalah iman, ya anil iman, awal akidah, tuma anil ibadah, tuma an fadil amal. Kita kana hadis dhaif an fadil amal la basabihi. Yajuzu lana an na'mal bihadza fi fadil amal. Lakin law ma yata'allaqu bil aqidah au bil iman fala yajuz. Wa kadzalika idza kana muta'alliqun bil ibadah. Kalau terkait dengan iman dan ibadah, kalau hadis dhaif harus ditinggalkan. Enggak boleh diamalkan hadis tersebut. Ya. Fahimtuna hada? Insyaallah. Adapun hadis yang memang dijadikan sumber untuk menyusun hadis itu adalah di sini. Al-arba'una hadisan al-arba'inat allati zaharat istinadan ala hadisin dhaif yaqul man hafizu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Nah, inilah yang menjadi sumber keinginan atau alasan Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis, walaupun hadisnya dhaif tapi nggak apa-apa diamalkan. Apa yang disebutkan? Barang siapa yang menghafal, ya, barang siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah akan bangkitkan dia bersama para fuqaha dan ulama pada hari kiamat. Walaupun di sana ada hadis yang lain ya, tapi saya sebutkan satu saja, contohnya ini, yang mana ini menjadi sebab motivasi ulama atau secara khusus Imam Nawawi untuk menyusun 40 hadis yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama satu persatu. Ya, ada Imam Nawawi. Baik, hadirin muqaddimah min kitab Al-Arba'in. Wal'an nadkhulu ilal hadis. Matnul hadis. Ya. Baik, bihadza atlubu minkunna biqiraatil hadis. Man tasati antakra? Syifa mungkin? Syifa Nurbayyinah? Fadhol. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal hadis yarwihi Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, ya. Wa annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila akhiril hadis, jazakillah ya Syifan Nurbayyinah ala qiraatiha al-jayyidah. Nah, nanzur ila sanadil hadis. Hadal hadis rawahu imama al-muhaddisin. Imama yani isnaini, ya. Isnaini minal imam al-muhaddisin wa Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardazbah al-Bukhari. Dan al-Ma'ruf bil Bukhari, ya, Imam Bukhari. Tsumma asani Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhil kutub al-musannafah. Al-Ma'ruf bi Imam Muslim. Hada hadis masyhur binisbah ila akhirih gharib binisbah ila awwalihi. Mal maksud min hadal kalam? Hada hadisun masyhurun binisbah ila akhirih gharibun binisbah ila awwalihi. Nahnu narif atau mungkin, ya, darastunna, ya, fil hadis hunaka hadis kismaini. Al-awwal al-hadis, ya, maka al-mutawatir, hunaka hadis al-ahad. Jadi hadis itu kan terbagi dua, ya. Pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Dari hadis ahad terbagi tiga. Apa itu? Pertama masyhur, kedua aziz, ketiga gharib. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan, yang pertama dulu, ya. Yang pertama hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang jumlahnya 10 ke atas. Kalau mutawatir itu hadis yang diriwayatkan jumlah perawinya 10 ke atas. Terbanyak, ya. Yang terbanyak siap berapa, yang penting 10 ke atas. Nah, kalau hadis mutawatir sudah pasti sahih. Ya, hadis mutawatir pasti sahih karena yang meriwayatkan banyak sekali dari sahabat. 10 orang ke atas. Sementara yang kedua hadis ahad. Nanti terbagi pada tiga. Pertama masyhur. Nah, masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, ya, 3 orang sampai 9. Ya. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, sampai 9 orang. Pokoknya nggak sampai 10. Karena kalau sampai 10 menjadi mutawatir. Tapi kalau di bawah 10, walaupun itu 9, beda sedikit gitu kan, dengan mutawatir tetap dikatakan dengan masyhur. Ya, atau bagian daripada hadis ahad. Tsumma asani aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Tidak lebih dari 2. Ya. Enggak 3, enggak 4. Karena kalau 3, 4 berarti masyhur, kan? Tsumma gharib. Tidak, kalau gharib berapa berarti? 1. Nah, kalau gharib cuma 1 yang meriwayatkan hadis. Hadis yang bersama kita ini hadisnya cuma 1 yang meriwayatkan, siapa dia? Umar ibn Khattab. Ya. Jadi cuma Umar yang meriwayatkan hadis ini, sendirian beliau meriwayatkan, maka disebut dengan gharib. Ya. Awalnya memang gharib. Kenapa? Di anak Umar alladzi yarwil hadis. Laisa hunaka rajulun akhar yarwi hadzal hadis. Laisa Ibnu Umar, wa laisa Abu Bakar, ya. Al-muhim faqat
rawin wahid lidzalika yusamma awwaluhu gharib. Lakin limada summiya akhiruhu masyhur. Kok di akhirnya disebutkan masyhur? Limaza? Ya. Nah, ini yang menarik ya, diriwayatkan oleh Imam Umar Ibn Khattab. Ba'da Umar ya, di annahu lam yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar Ibn Khattab. Karena tidak ada yang meriwayatkan hadis kecuali Umar Ibn Khattab. Nah, dari Umar masih satu orang yang mendapatkan hadis ini. Siapa dia? Walam yarwihi an Umar illa Alqamah ibni Abi Waqqas. Ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Umar kecuali satu orang juga, yaitu seorang ulama namanya Alqamah ibni Abi Waqqas. Wa ba'da Alqamah lam yarwihi an Alqamah illa Muhammad ibni Ibrahim At-Taimi. Kadzalika munfaridun. Kadzalika wahidun. Ya. Tsumma lam yarwihi an Muhammad ibn Ibrahim illa Yahya ibn Sa'id al-Ansari kadzalika ya. Hada munfarid. Nah, ini makanya dikatakan enggak runutannya sejak awal sampai 4 generasi ya. Generasi awal Umar, terus generasi kedua Alqamah, generasi ketiga Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, generasi keempat Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ini semua sendirian walaupun mereka terkenal dengan kealimannya sebagai ulama yang sikoh ya. Karena syarat untuk meriwayatkan hadis adalah sikoh. Baru setelah itu Ba'da Sa'id al-Ansari beliau sempat menyampaikan hadis tuma ustihro ya. Tuma ustuhiro ya. Kemudian menjadi masyhur maksudnya ya. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi di sini, hadisul masyhur binisbah ila akhiri, ujungnya masyhur. Masyhur karena ba'da zalika parwahu, karena setelah Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Ansari yang meriwayatkan sampai 200 ya. 200 orang aksaruhum a'immah yang kebanyakan adalah para ulama. Bahkan dianggap semuanya 200 orang sebagai ulama yang meriwayatkan hadis. Di mana dalam yusamma bil mutawatir. Kalau kan tadi disebutkan kok kenapa nggak disebutkan mutawatir, cuma masyhur saja. Padahal yang meriwayatkan hadis sampai 200 orang setelah Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ya. Di mazan. Hal min ijabatin minki atau min kunna. Ada yang tahu nggak kenapa nggak disebutkan mutawatir? Hanya disebut masyhur saja. Ada yang bisa jawab? Karena nggak lebih dari 10. Kan ini 200, mi'atai. Karena tidak dari sahabat langsung. Karena tidak dari sahabat langsung. Walaupun jumlahnya banyak, kalau tidak dari sahabat langsung berarti nggak masuk masyhur gitu. Nah, di antaranya memang seperti itu ya. Tapi yang tepatnya adalah karena tidak konsisten, ya. Karena tidak sejak awal jumlahnya. Jadi hadis mutawatir harus konsisten. Ya. Misalkan kalau sahabat meriwayatkan 10, berarti setelah sahabat itu tabiin 10 juga atau lebih, nggak boleh kurang. Jadi generasi awal 10, generasi kedua juga 10 atau lebih, generasi ketiga 10 atau lebih, generasi keempat 10, terus begitu. Nah, ini namanya komitmen, ya, konsisten dengan jumlah. Maka disebut mutawatir. Ya. Kalau misalkan ada hadis diriwayatkan oleh sahabat 10, tapi setelah sahabat berkurang jadi 8, maka nggak masuk mutawatir. Karena nggak konsisten. Ya. Nah, di sini tidak konsistensinya ada. Ya. Karena yang meriwayatkan pertama 1, kedua 1, ketiga 1, keempat 1. Nah, setelah itu baru banyak 200, maka nggak ngangkat ya, menjadi mutawatir, cuma ngangkatnya menjadi masyhur saja. Jadi hadis yang bersama kita ini hadisnya masyhur pada akhirnya, namun gharib pada awalnya. Nahnu saufa na'rifu, ya, ini
Tambahan saja dari saya yang tidak ada dalam buku ya, tentang rawil hadis. Tarjamatu rawil hadis, ya, CV-nya ya, kisah hidup singkat tentang perawi hadis. Huwa Amirul Mukminin Abi Hafsin. Mana Abi Hafsin? Bapaknya Hafsah. Bapaknya Hafsah. Kenapa kok nggak pakai Hafsah tapi Abi Hafsin? Idofah ilaih. Tidak membuta. Rupanya Abi Hafsin ini bukan abunya Hafsah. Ya. Lakin hunaka laqabun akhar min Rasulillah. Hafsun ismu ya ahadun min ismi an-namr awil asan. Memang disebut ya ada ya Pak Umar punya anak Hafsah. Tapi Nabi tidak menjuluki atau memanggil juga Abu Hafsah, tapi Abi Hafsin. Dimana li syaja'atihi, karena keberanian beliau. Maka beliau dijuluki dengan Abu Hafsah, artinya bapaknya singa. Jadi Hafsin itu salah satu nama binatang buas. Sejenis asad atau fahad atau namir ya. Salah satunya ada Hafsun. Bidzalika law nasma min hadil kalimah Abu Hafsin laisa ma'nahu anahu Abu Hafsah. Lakin Abu Hafsin ay ahadun min asadin. Dimana li syaja'atihi. Karena keberanian, karena kita tahu kan Umar Ibn Khattab itu adalah orang yang betul-betul memiliki keberanian yang bahkan kuat ya, gagah ya, orang pada takut dengan beliau. Amirul Mukminin Abi Hafsin ya. Laqabun min Rasulillah li syaja'atihi Abi Hafsin. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ulida ba'da amil fil bisalas asyra sana. Beliau lahir lebih muda dari Nabi berapa tahun? Lebih muda dari Nabi 13 tahun. Kenapa? Karena beliau lahir setelah tahun gajah ya, yaitu jaraknya 13 tahun. Kama arafna anna Rasulullah SAW ulida amal fil. Nabi lahir tahun gajah kan? Ini tahun pertama. Sementara Umar 13 tahun setelahnya. Artinya lebih muda dari Nabi 13 tahun. Wa aslama as-sana as-sadisa ba'dal bi'sah. Beliau masuk Islam, memeluk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi diangkat sebagai Rasul ya, atau Muhammad sebagai Nabi ya. Ba'dal bi'sah Muhammadiyah. Jadi nggak langsung ya masuk Islam ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar kan Umar ini menjadi orang yang sangat ya keras terhadap dakwah Nabi ya, bahkan ingin membunuhnya. Lakin a'tallahu ta'ala al-hidayah wa aslama bisana as-sadisa. Wa huwa ay bada islamihi ba'da arba'ina rajulan wa ihda asyar imru'atan. Jadi cukup jauh kan. Jadi beliau masuk Islam setelah 4 orang laki-laki, 11 orang wanita. Kalau di jumlah beliau adalah ke berapa? Ke-52 ya. Jadi beliau orang ke-52 yang masuk Islam atau yang ke-41 dari laki-laki ya. Waluqiba aidon bil Faruq. Ya. Ini julukan lain setelah Abi Hafsin, juga beliau dijuluki dengan Al Faruq. Ai listita'atihi al farq ya, bainal haq wal batil. Karena kemampuan beliau membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa huwa ahadul asyrah al masyhud bil jannah. Beliau juga salah seorang dari 10 orang yang Nabi bersaksi akan masuk surga tanpa hisab. Ada ma yusamma al asyrah al masyhud bil jannah. Au bil lughatin ukhra al-asyrah al-mubasyirina bil jannah. Ya, al-asyrah al-mubasyirina bil jannah. Salah satunya adalah Umar Ibn Khattab. Wa huwa ahadu al-khulafa ar-rasyidin. Salah satu dari 4 khalifah ya, ar-rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.
Beliau yang kedua. Wa huwa ahadu ashari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mana ashar? Ini yang menarik ya. Tadi kita sebutkan bahwa Umar itu lebih muda dari Nabi, 13 tahun. Tapi kenyataannya beliau menjadi mertuanya Nabi. Ashar adalah mertua. Karena kita tahu, atau antumnya juga tahu ya, bahwa Nabi menikahi anaknya Umar, namanya Hafsah. Walidzalika kana Umar yakunu min ashari an-nabi. Kalau dua sahabat pertama dari khalifah itu kan mertua Nabi kan. Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi. Sementara dua khalifah setelahnya, yang ketiga dan keempat adalah menantu Nabi. Utsman menantu Nabi, menikahi dua anak Nabi. Ali juga menantu Nabi, menikahi Fatimah. Jadi istilahnya kedua mereka adalah masih hubungan dekat dengan Nabi. Wa huwa ya ahadu kibari ulama sahabah. Beliau juga termasuk ulama besar di kalangan sahabat ya. Hai surwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam situmi'a tis'a wa salasun hadisan. Beliau berhasil mengumpulkan hadis Nabi lalu meriwayatkannya sebanyak 539 hadis. Cukup banyak ya. Berbeda dengan Abu Bakar yang sedikit, Utsman juga sedikit, Ali juga sedikit. Qala Abdullah ibn Mas'ud. Ini kesaksian Abdul bin Mas'ud ya terkait dengan Umar. Karena Islamu Umar fathan. Masuk Islamnya Umar adalah sebagai kemenangan. Wa hijratuhu nasran. Hijrahnya Umar pembelaan. Wa imaratuhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin atau menjadi khalifah rahmatan lil muslimin. Ini saat Islamnya, saat hijrahnya, saat menjadi khalifahnya, kebaikan semua yang didapat atau yang dilakukan oleh Umar. Fathan, Nasron, dan Rahmatan. Hadai an rawil hadis. Makanatul hadis indal fuqaha, ya, kedudukan hadisnya ya. Ya. Bisa dilihat di buku juga, ini saya ringkas atau saya pindahkan saja sebetulnya dari buku. Hada hadisun sahih muttafiqun ala sihhatihi wa alimi mauqihi wa jalalatihi wa kasrati fawaidihi. Hadis ini sepakat para ulama sahih semuanya, ya, artinya sahih. Hadis ini tidak diragukan walaupun gharib, ya, walaupun seorang yang bukan yaitu Umar sejak awal. Wa azim mauqihi dan memiliki posisi yang penting. Wa jalalati dia juga mulia. Wa kasrati fawaidi bahkan manfaatnya juga banyak. Rawahul Imam Abu Abbah Al-Bukhari fi ghairi mawdi'in min kitabihi wa rawahu Abu Husain Muslim bin Hajjaj fi akhir Kitabil Jihad. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis yang bersama kita ini juga salah satu hadis yang merupakan pokok ajaran Islam. Madarul Islam ya, pokok ajaran Islam. Bahkan Al-Imam Ahmad wal Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah yaqulu aw yaqulani yadkhulu fi hadisil a'mal binniyat sulusul ilmi. Bahkan hadis ini disebut dengan sepertiga ilmu. Dimana faqala Imam Baihaqi wa ghairuhu wa sababu dzalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi wan niyatu ahadul aqsam as-salasah. Kenapa disebut sulusul ilm? Karena kita sebagai hamba, sebagai manusia, dalam perbuatan kita itu terbagi tiga. Ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan raga. Hati itu termasuk di dalamnya niat. Ya, niat itu dalam hati kan. Maka menjadi sepertiga ilmu, sepertiga perbuatan yang harus kita pahami. Karenanya ya, bidzalika yusamma hadzal hadis sulusul ilmi.
Kadzalika an maqatan hadis warawa an Syafi'i radhiyallahu ta'ala an anahu qala yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban minal fiqhi. Hadis ini masuk pada 70 pembahasan fikih. Wa qala jama'at min ulama hadzal hadis sulusul Islam. Sementara ya banyak para ulama juga menyebutkan hadis ini adalah sepertiga Islam. Ya, sepertiga ajaran Islam. Wastahabal ulama antastaftaha al-musannafa bihadzal hadis wa mimman ibtada bihi fi awal kitabi al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari. Juga para ulama menjadikan sunnah atau sangat dianjurkan saat mengarang, menyusun buku atau melakukan apa saja, memulai dengan hadis ini, yaitu an-niyah. Yang mengawali pada setiap tulisan itu adalah Imam Bukhari. Beliau mengatakan hadis ini di bagian pertama. Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi yang bagi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a fihi bihadzal hadis tanbihan litalib ala tashihi an-niyah. Layaknya setiap orang yang ingin menulis sebuah kitab untuk memulai di dalamnya dengan hadis ini. Kenapa? Tanbihan litalib, mengingatkan kepada setiap orang yang mempelajarinya agar meluruskan niat. Kita pun demikian kan, kita mengawali hadis ini dengan arba'in, yaitu hadis niat, agar kita juga selalu lurus niat kita, belajar karena Allah, ya. Terus juga nanti membaca, mendapatkan ilmu karena Allah, bukan karena yang lain. Hadza wallahu a'lam. Tsumma fil hadis yusamma urud, ya, sababu urudil hadis. Dalam hadis biasanya nama disebutkan dengan sababu urudil hadis, ya. Kalau dalam Al-Qur'an apa disebut? Ya. Sababu nuzulil hadis, ya. Kalau Al-Quran sababu nuzul hadis, sementara kalau dalam hadis bukan disebut sababi nuzul hadis, tapi sababi urudil hadis, sebab keluarnya hadis. Wa hadzal hadis warada ala sababin. Hadis ini ada sebabnya. Di annahum naqalu, para sahabat ya menukil atau berkata, anna rajulan hajara min Makkah ilal Madinah dia tazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais la yuridu bizalika fadilatal hijrah fakana yuqalu lahu muhajir Ummu Qais. Jadi di masa jahiliyah ya, sebelum Islam, ada dua pemuda ya, dua orang laki perempuan itu sudah mabuk cinta ya. Lalu mereka akhirnya masuk Islam ya, setelah Nabi SAW menyampaikan Islam, mereka masuk Islam. Nah, wanita ini ketika ada perintah jihad, akhirnya berjihad duluan. Ya. Lalu menyampaikan kepada laki-laki, pokoknya kita gak akan nikah, atau saya tidak akan menikahi kamu, atau saya tidak akan mau dinikahi oleh kamu, kecuali kamu hijrah dulu. Ya, hijrah ke Madinah. Nanti ketemu di Madinah baru nikah. Padahal sebelumnya mereka sudah mau menikah di Mekah ya. Tapi karena ada perintah jihad, perintah hijrah, maka akhirnya wanita itu hijrah. Lalu beliau berpesan, ya wanita berpesan kepada laki-laki, kamu harus hijrah kalau mau menikah dengan saya. Maka laki-laki ini bukan niatnya hijrah itu karena Allah. Yang penting saya nanti akan menikahi wanita yang bernama Ummu Qais. Fahajar. Panala ya al-mar'ah, ya memang dia mendapatkan mar'ah tapi tidak mendapatkan keutamaan hijrah. Lidzalika ya zakaro an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu limra'atin yankihuha ya fa hijratuhu ila ma hajar ilahi ya au qabla hada faman kan hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi faman kan hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilahi. Ini lengkapnya ya. Dan ada sababu urudil hadis.
Baik. Qabla an nuwasil hal minkun nasual? Uridu an as'al Ustaz. Tafadholi. Ana masih kurang paham yang Abi Hafs itu kan lakob aja ya. Tapi Umar itu kan emang ayahnya Hafsah. Itu Iya. maksudnya gimana ya Ustaz? Masih kurang paham. Iya, kan gini. Abi Hafs itu julukan dari Nabi kepada Umar karena beliau pemberani. Keberanian itu seperti singa. Ya. Jadi bukan karena anaknya. Kalau karena anaknya itu disebut Abu Hafsah ya. Tapi di sini Nabi SAW menjuluki dengan Abi Hafsin, artinya beliau adalah bapaknya singa karena keberaniannya. Seperti kita dengar Abu Hurairah. Abu Hurairah kenapa? Dia adalah, namanya siapa? Abu Hurairah. Seorang sahabat kan yang meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa disebut bapaknya kucing? Karena Abu Hurairah ini suka dengan kucing. Sehingga Nabi memberikan lakop karena sayangnya sahabat ini, maka dipanggil dengan Abu Hurairah. Nah, kalau Umar, karena keberaniannya, seakan-akan beliau ini seperti singa, sangat berani. Ya, tidak takut kepada siapapun. Ya. Bahkan keberanian itu adalah ya, menunjukkan bahwa dia tidak pernah ya, takut akan mati. Maka beliau dijuluki oleh Nabi Abi Hafsin, bapaknya singa. Itu maksudnya. Baik, Ti? Mafhum Ustaz, insyaallah. Nah. Al-akhar wujud soal. Baik, namsi ila mayali an ma'anil kalimat. Ya. Bisa dilihat di buku ya, atau dilihat di layarnya saja. Walau zatu innama lil hasri. Faqala Nabi innamal a'malu binniyat. Ya. Kalimatu innama lil hasri. Ma mana hasrun? Untuk pembatasan. Ya. Jadi membatasi sesuatu. Tusbitul mazkur wa tunfi ma adahu. Jadi inama itu menetapkan yang disebutkan setelahnya dan menafikan yang tidak disebutkan. Ya, jadi kalau kita katakan innamal a'malu binniyat, bahwa hanyalah yang diterima dari perbuatan itu yang ada niatnya, gitu kan? Berarti yang tidak disebutkan dalam niat nggak masuk. Ini maksud daripada innama. Ya. Terus bitul mazkur wa tunfi ma adahu. Ya. Menetapkan yang disebutkan, menafikan yang tidak disebutkan. Nah, dari kata innama ini tarotan taqtadi al-hasrul mutlaq wa tarotan taqtadi hasran makhsusan. Wa yufhamu dzalika biqara'in. Jadi innama ini terbagi dua. Kadang menunjukkan pembatasan mutlak umum, kadang pembatasan khusus. Ya. Nanti bisa dipahami dengan qarinah. Apa yang menghubungkannya? Apa yang menjadi penyandingnya? Taqouli ta'ala, contohnya ya, innama anta munzir. Fazahiruhu al-hasru bin nazarah, ya, khusus ya. Wa rasul la yanhasir fi zalika bal lahu awsafun katsirah jamilah kal basyara ghairiha. Ini bisa dipahami enggak ini? Kata innama anta munzir itu anda disebut dengan al-hasru ya. Zahirnya apa? Hasru al-mutlaq, al-khusus ya, al-khas. Tapi sebenarnya zahirnya al-hasru al-mutlaq. Paham nggak? Belum Ustaz. Belum Ustaz. Begini ya, kalau kan tadi sebutkan innama itu al-hasru terus bitul mazkur ya, menetapkan yang disebutkan, menafikan yang tidak disebutkan. Ya. Nah, maka Allah mengatakan innama anta munzir. Kalau demikian berarti tugas Nabi hanyalah memberi peringatan. Betul nggak? Betul Ustaz.
Kalau memang artinya tusbitul mazkur wa tunfi ma'dahu. Artinya Nabi nggak punya tugas lain kecuali memberikan peringatan. Kira-kira benar nggak? Enggak. Hah? Ada Enggak nggak lah. tugas Nabi lain selain memberikan peringatan? Ada. Apa? Ada mengajak Risalah. kabar gembira. Mengajak memberikan kabar gembira. Berarti kata-kata inama ini apa? Menunjukkan umum atau khusus? Walaupun pembatasan. Pembatasan umum atau pembatasan khusus? Umum. Kira-kira yang menjadikan pembatasan umum ini kenapa? Adakah korina yang lain? Ada pengiring yang lain bahwa kata-kata inam ini bukanlah khusus tapi mutlak atau umum? Ada ya. Kenapa? Karena Rasulullah layan hasiru fizalika. Ya. Jadi Nabi itu tidak terbatas pada masalah memberikan peringatan saja. Namun ballahu awsafun katsira jamila. Nabi juga punya tugas lain atau punya sifat lain yang menjadi bagian daripada risalah beliau. Apa itu? Al-basyarah, kal-basyarah kan. Jadi Nabi SAW juga punya tugas memberikan kabar gembira, bukan sekedar peringatan. Ya. Nah ini menjadi bagian daripada kata innama bukanlah khusus tapi mutlak, jadi umum. Ya. Dan lain-lain. Ya. Nah contoh yang lain ya disebutkan di sini wa kadzalika qaulu ta'ala innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Nah, kira-kira menurut antuna sekalian, innama di sini mutlak atau khusus? Mutlak. Hah? Mutlak. Nah, alasannya? Karena dunia bukan cuman tempat main-main aja. Terus untuk apa lagi? Untuk menabung amal. Hah? Untuk? Jihad. Untuk jihad, untuk ibadah, ya, untuk kebaikan-kebaikan lain ya. Pada yakluhuna ya. Zahiruhu wallahu alam al-hasb bi'tibari man asaroha ya. Jadi kata innamal hayat bahwa hidup itu hanyalah untuk permainan dan juga untuk senda gurau. Ini zahirnya demikian ya. Bagi siapa? Bagi siapa yang memang asaroha, yang terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ya, artinya cuma main, bercanda itu kan, enggak ada yang lain. Ya, tapi sebenarnya binisbah ila man maafi anafsil amri, pada jenis ini orang yang paham tentang kehidupan dunia, faqad takunu sababan ilal khairat. Ya, bagi kita insya Allah ya kita berusaha untuk menjadikan hidup dunia ini adalah sumber kebaikan. Ya, sumber kebaikan. Ya. Sehingga kita bisa beribadah di dunia, bertakwa, belajar, melakukan aktivitas yang diridhoi Allah. Inilah sumber kebaikan. Bukan hanya la'ibun walahun. Ya. Tapi kenapa Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun wa yakunu dzalika min babit taghlib? Karena mayoritas ya, kebanyakan manusia menjadikan dunia itu la'ibun walahun. Jadi kebanyakan. Berarti sedikit yang menjadikan dunia itu untuk ibadah, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa dikatakan kebanyakan atau mayoritas? Apa dalilnya? Ya, ada yang tahu kenapa? Ya, kok disebut mayoritas manusia cuma la'ibun walahun? Mentarif? Tujib? Dimana anna Allah Ta'ala yaqulu innamal hayatud dunya wa la'ibun lahun yakunu zalika min babit taghlib, menjadi mayoritas manusia ya hidupnya hanya untuk bermain dan senda gurau. Apa dalilnya? Di surat Al-Asr bukan Ustaz? Mada huwa? Innal insana lafi khusr. Iya. Betul juga ya. Dalilnya adalah innal insana lafi khusrin. Ya. Ada dalam surat At-Tin kan? Summa radadnahu asfala safilin ya. Tapi kalau itu dari nakalnya, tapi kalau dari akalnya apa? Kalau dari Al-Quran demikian banyak
disebutkan. Tapi dari akalnya secara logikanya atau realitanya apa? Secara real ya, secara nyatanya apa? Kalau bisa dikatakan mayoritas manusia laibun walahun. Karena kalau dilihat jumlah manusia, berapa miliar Kang jumlah manusia? 7. Penduduk bumi sekarang berapa jumlahnya? 7. Kira-kira 7 miliar ya. 7 miliar. Ya betul 7 miliar. Kira-kira seperti itu. Kurang sedikitnya atau lebih sedikitnya 7 miliar. Yang muslim berapa miliar? Ada nggak setengahnya? Enggak. Enggak. Berapa? Jadi yang muslim itu sepertiganya. Kalau sepertiga berapa? 7 miliar. Ya sekitar 2 miliar setengah ya. 2,5 miliar atau 2 miliar. 2 miliar muslim. Berarti sisanya berapa? 5 miliar. 5 miliar kafir. Berarti mereka lah yang mayoritas laibun walahun. Gak ada ibadah, ya, gak ada berbuat baik, ya. Walaupun mereka berbuat baik, ya, tapi tidak melandasi dengan niat, ya. Gak ada lagi ya taat, ya, patuh pada Allah. Itu kan semuanya adalah laibun walahun kehidupan mereka. Lidzalika min babi taglib. Ya. Dari sisi mayoritas memang manusia kebanyakan tidak Islam. Ya. Wallahu alam hada dan makna innama ya bil hasri ya tusbitul madkur wa tunfi ma'dahu. Fa idza waradat hadhil lafdh fa'tabirha. Kalau memang disebutkan kata seperti itu innama, maka cobalah renungkan ya, fa'tabirha, renungkan. Fa indala siyaq, jika konteksnya menunjukkan demikian, wal maksud minal kalam al hasr, yang tujuan dari ungkapan itu adalah pembatasan fisya'in maksus pada masalah yang khusus, fakul bihi, ungkapkan saja. Wa illa, kalau memang tidak didapatkan demikian, fahmil al-hasr al-itlaq. Maka arahkan bahwa itu ada pembatasan yang umum. Nah, namsi ilal hadis. Wa min hadza qaul sallallahu alaihi wasallam innamal amal binniyat, ada maksudnya khusus atau umum. Sekarang kita kepada hadis. Innamal a'malu binniyat. Hadza huwa al-am awil khus, al-khas. Al-khas. Di maza al-khas? Ma huwa dalil? Ya. Ada yang mengatakan mutlak? Ya sebenarnya jawabannya di bawahnya ya. Wal murad bil amal al amal asyariyah. Ini yang khosnya. Kenapa kalau disebut amal syariah? Karena setiap amal itu kan terbagi dua. Ada amal syariah, ada amal ghair syariah. Ya, ada amal syariah, ada amal ghair syariah. Lidzalika alladzi yuradu bi hadzal qaul ya, di hadil kalimat innamal a'mal binniyat, yani innamal a'mal asyariyah ya binniyat ya. Jadi yang diterima adalah ya amal-amal syar'i. Sementara amal ghair syar'i walaupun pakai niat tidak diterima. Apa contoh amal syar'i? Apa contohnya? Amal syar'i itu. Salat, baca Quran, sedekah, ya seperti puasa. sekarang kita belajar, ya puasa. Ini amal syar'i. Kalau amal ghair syar'i apa? makan, Makan ghair syar'i. Ngegame, Apa? mencuri, Nah, mencuri, nakal itu kan? bunuh, Ya, membunuh, ya, terus gak mau sholat, ya, gak mau belajar, ya, itu adalah amal-amal ghair syar'i. Ya. Nah, karenanya hanya amal syar'i lah yang diterima ya oleh Allah kalau memang
pakai niat. Sementara amal ghair syar'i walaupun pakai niat nggak akan diterima, gitu kan. Ya, kan nggak mungkin dia mengatakan saya nggak mau sholat karena Allah. Ya. Walaupun niatnya karena Allah nggak sholat ya nggak bisa diterima karena nggak ada syar'i ya. Ya. Atau orang mungkin mengatakan saya tidak mau belajar karena Allah. Ya. Ya, tidak belajar itu bukan syar'i. Ya. La yajuzu an yaqul dzalika walaupun dia mengatakan pakai niat nggak akan diterima. Nggak boleh, ya. Nggak akan diterima. Ada huwa, yakni innamal a'malu asyariyah bin niat. Nah, karenanya amal-amal syar'i kalau pakai niat akan diterima, tapi kalau nggak niat nggak berpahala. Tadi kan contohnya mengatakan makan itu syar'i bukan? Syar'i. Ya, syar'i. Tapi dia nanti kalau dia pakai niat akan berpahala, tapi kalau nggak pakai niat ya nggak berpahala, sayang. Makanya harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat, al-amal ini bagian tambahan saja ya. Al-amal jamak amal ya. Wa yasmulu a'malu qulub wa a'malu anuti wa a'malu jawarih ya. Jadi amal itu yang syar'i jamak dari amal mencakup amal hati, amal lisan atau ucapan ya, amal jawari, amal dari raga ya. Fatasmul hadhil jumlah al-amal bi anwa'iha. Ya. Sehingga mencakup ragam ya soal bagian daripada pekerjaan amal al-qalbiyah ma bil qalb minal amal apa terdapat dalam hati dari segala perbuatan. Contohnya tawakul ala Allah ya, bertawakal kepada Allah, wal inaba ilaihi, bertaubat ya kepada Allah ya, atau kembali kepada Allah, wal khasyah ya, rasa takut dan sebagainya ya. Ini merupakan amal hati ya. Tuma al-amal anutiyah mayantiku bilisan. Apa yang diungkapkan oleh lisan. Wa ma aksaru aqwali lisan la a'lam syai'an minal jawari aksar amalan minal lisan ya. Dan bahkan terbanyak ya, orang lebih banyak berkata daripada berbuat ya. Saya tidak tahu sesuatu yang lebih banyak dari anggota tubuh kecuali adalah amal lisan. Ya, Allahumma illa antakunal ain awil uzun ya. Jadi karena ya situ ada mata atau juga ada telinga. Wal amal al jawarihiyya amal yadaini wa rijlaini wa ma asbaghalika. Sementara yang dianggap amal jawari adalah tangan, ya, kaki dan yang serupa ya. Itu adalah amal jawari. Nah, kesemua ini kalau dilakukan dengan niat insya Allah akan mendapat pahala ya, selama itu syar'i, baik hati, lisan maupun juga perbuatan raga. Mana niat? An-niat jam'u niyatin. Wahia al-qasdu. Ya. Niat itu jamak dari niyah ya. Yang dia merupakan maknanya adalah al-qasdu. Ya. Nama al-qasdu ya. Itu adalah tujuan, ya. Maksud ya. Ya. Saya berbuat karena Allah ya, tujuannya karena Allah gitu kan. Maksudnya karena Allah. Wa syar'an al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallah. Ya. Adapun secara syar'i niat adalah al-azam, ya. Keinginan kuat untuk berbuat atau beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah namanya niat, ya. Niat adalah azam, ya. Keinginan yang kuat, ya. Keinginan yang kokoh untuk beribadah. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahalluha al-qalbu. Tempatnya adalah hati. Fahiya amalun qalbi wala ta'allaqa lil jawarih biha. Jadi niat itu tempatnya di hati. Sehingga kalau orang tidak melafazkan niat enggak ada masalah. Ya, yang penting ya hatinya ada niat. Atau nggak perlu dicurigai, oh dia nggak pakai niat itu, kenapa nggak melafazkan? Bukan berarti dia tidak niat, mungkin di hatinya niat, ya. Kita nggak perlu mencari-cari amal hatinya, karena perbuatan itu nanti dia akan mendapatkan balasnya karena Allah dengan hatinya saja atau dengan apa yang diniatkan. Ya kan sering kita mendengar ya
apalagi di bulan Ramadan kan, diajak oleh imam. Walaupun itu boleh-boleh saja, tapi yang paling inti adalah di hati. Ya, sering kan kalau sholat tarawih dikatakan atau diajak, ayo kita niat bersama-sama, ya, baca bareng niat. Ya, apa bacanya? Nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhana, ya, lillahi ta'ala. Boleh-boleh saja, ya, tidak ada masalah, tapi yang lebih utama adalah ketika hati meniatkan walaupun tanpa dilafazkan, itu boleh. Nah, kita kembali kepada kitab yang disebutkan wa manahu la yu'taddu bil a'mal bidun niyah. Tidak dianggap atau tidak berpahala segala perbuatan syar'i tanpa niat. Mislu al-wudu. Ya, kan ada niat kan? Bahkan di antara rukun wudu ada niat kan? Wudu. Al-ghuslu. Ya. Mandi. At-tayammum. Ya. Wakadzalika as-shalah wa zakah wa shaum wal hajj wal i'tikaf wa sairul ibadat. Fa amma izalatu najasah fala tahtaju ila niyatin bi anna min babi tarki wa tarku la yahtaj ila niyah. Adapun kalau ingin menghilangkan najis, ya, tak perlu niat, ya. Karena sesuatu yang dalam rangka meninggalkan sesuatu itu tidak membutuhkan niat. Contohnya kan, saya ingin menghilangkan baju ini dari najis karena Allah, ya, nggak perlu. Tapi kalau tujuannya membersihkan, saya ingin membersihkan atau menjadikan baju ini bersih, itu boleh, karena bukan menghilangkan, tapi membersihkan. Ya. Beda ya antara menghilangkan dengan membersihkan. Wazahaba jama'atun, tapi ada yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat ila sihhatil wudu wal ghusli bi ghairi niyatin. Ya. Sah wudunya dan mandinya tanpa niat. Fi qouli ta'ala innamal a'malu binniyat mahzufun waqtalaqul ulama fi taqdirhi. Ya, sementara mereka berpendapat bahwa kata innamal a'malu binniyat itu ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang dihapus atau yang tidak disebutkan. Nah, maksudnya adalah faladina istaratu an yaqaddaru sihhatul a'mal binniyat waladina lam istaratuha qaddaru kamalul a'mal binniyat. Jadi ada yang mengatakan bahwa niat itu rukun, ada yang mengatakan itu syarat saja. Ya. Kalau rukun kan berarti harus, ya. Atau sesuatu yang disyarat itu harus disebutkan. Tapi ada yang mengatakan bukan syarat, hanya penyempurna. Apa bedanya kalimat sihhatul amal dengan kamalul a'mal? Ada yang paham nggak? Ya. Atau ada yang bisa menjawab? Apa bedanya? Mal farqu baina kalimat sihhatul amal binniyat tsumma ya al-qaulu tsani kamalul a'mal binniyat. Tahu jari Ustaz. Nah, apa tadi? Kalau misalnya sihah itu, jadi kalau misalnya kita nggak niat, berarti kita nggak sah gitu. Misalnya kita sholat nggak niat, berarti nggak sah tuh sholatnya. Kalau misalnya yang kamalul a'mal biniat, kita nggak niat, tetap sholat itu kita nggak niat, kita sholat tetap sah. Tapi lebih bagusnya kalau misalnya niat, gitu bukan Ustaz? Betul, ya betul jawabannya. Jadi kalau sihhatul amal itu perbuatan kalau tanpa niat nggak akan sah. Berarti nggak diterima. Ya. Tapi kalau amal, kamalul amal, ketika dia berbuat, jika tanpa niat, karena dia sebagai penyempurna saja, sholatnya tetap sah. Tapi lebih sempurna kalau dia pakai niat. Ya. Jadi kalau wudhu misalkan, dia lupa niat, wudhunya tetap sah, ya. Tapi nggak sempurna. Ya. Tapi kalau dikatakan syarat, ya maka nggak akan sah niat, nggak akan sah wudhunya kalau nggak pakai niat. Gitu. Benar ya, sudah cukup di situ makna daripada al-farqu baina sihhatil amal binniyat kamalul amal binniyat. Nah. Innama likulli imri'in manawa, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan pahala dari yang diniatkan. Ai anna likulli insan manawahu. Setiap manusia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Qala al-khitab yufidu ma'nan khas ghairul awal. Jadi kalimat yang kedua ini adalah memiliki makna khusus. Tidak sama dengan perkataan yang pertama innamal a'malu binniyat. Ai huwa ta'yinul amal binniyah. Pentingnya menyebutkan kerja atau perbuatan
ya dengan niat. Ya. Maksudnya apa? An-natsaniyah ghairul ula. Yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Fal ula bi'tibaril manwi wa huwa al-amal. Ya, yang pertama ini adalah sebagai bagian daripada yang diniatkan, yaitu perbuatan, ya. Wa tsaniyah bi'tibari al-manwi lahu, ya. Sementara yang kedua ini sebagai bagian daripada yang diniatkan untuknya. Ai wa huwa al-ma'mul bihi. Apa yang nanti dituju, ya, yang dilakukan. Hal anta amilta lillah au amilta lid dunya. Apakah kamu saat berbuat karena Allah atau karena dunia? Ya. Jadi di situ ya perbedaannya. Wa yadulli hada ma qara'ahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi setelah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, beliau mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wala hadza fayabqal kalam la tikrara fihi. Karena itu di sinilah Nabi tidak mengulang ya perkataannya. Nah, ini tambahan saja ya, tambahan dari untuk memperjelas posisi niat ya dalam kehidupan. An-niyatu tumayyizul adat minal ibadat wa tumayyizul ibadat ba'duha min ba'din. Ya. Jadi niat itu mampu membedakan mana yang menjadi kebiasaan atau mana yang ibadah. Ya. Tumayyizul adat minal ibadat, ya. Itu pertama. Awalan, ar-rajulu ya'kulu ta'am syahwatan. Syahwatan faqat. Wa rajul akhar ya'kulu ta'am imtisal li amrillah azza wa jalla. Ya. Kama fi qoulihi wa kulu washrabu. Fasara aklusani ibadah wa aklu awal ada. Ya. Jelas ya di sini ya. Antum atau kita semua tiap hari makan berapa kali? Ya. 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali? 3. 3 ya. Belum ngemilnya. Ngemilnya berapa kali? Nah, kalau kita makan, makannya nggak pakai bismillah, yaitu syahwat namanya. Cuma sekedar ikuti hawa nafsu aja. Ya. Karena saking laparnya makan, lahap ya. Lupa baca bismillah. Akhirnya dia cuma kebiasaan ya. Ya udah tradisi makan itu kan. Syahwat ya. Hanya ikuti syahwat hawa nafsu saja. Tapi kalau sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim, lalu menginginkan doa ya. Doa makan itu kan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Fakana ya akluhu ibadah. Ya, maka makannya menjadi ibadah. Berarti 2 kan dia mendapatkan rasa kenyang, mendapatkan pahala. Sanian, ar-rajulu yaktasil bil ma' tabarrudan, wasan yaktasil bil ma' minal janabah. Ya. Atau juga kayak sekarang kan hari Jumat ya. Orang mandi untuk nanti mandi sholat Jumat ya. Atau dia emang mandi cuma untuk agar dingin karena rasa lagi panas kan. Wah, suasana panas, terik ya, akhirnya biar adem lah gitu kan. Apalagi misalkan lalu Ramadan ya. Panas ya, agar badan jadi adem, mandi. Ya, kalau mandinya cuma tabarudan ya udah selesai tanpa niat ya. Ya udah untuk dingin aja biar tubuhnya menjadi sejuk ya, dingin, adem ya. Tapi kalau dia niatnya karena Allah ya, maka menjadi ibadah. Fal awal ada wasani ibadah. Walihada laukana al insan janabatan tuma ingo masa fil bahri ditabarut tuma sholat fala yujisu zalika. Ya, kalau ada orang yang sedang junub ya, kemudian dia nyemplung ya atau menenggelamkan diri, bukan menenggelam ya, pokoknya masuk ke laut atau ke kalau ke sungai ya, atau mungkin ke kolam ya. Ditabarut nggak ada niat, cuma untuk biar adem saja ya. Maka kalau dia sholat nggak sah sholatnya karena belum ada niat ya. Niatnya untuk
bersih dari janabah belum selesai. Nah, labu dan minan niyah, karena dia harus niat. Wa walam yamli at-ta'abbud wa inna manawa at-tabarrud, ya. Dia enggak ada niat untuk ta'abbud, yaitu menghilangkan dari janabah, tapi hanya untuk tabarrud saja. Ada al-farqu ai an-niyatu mayzul adat min al-ibadat. Walihada qala ba'du ahlul ilmi ibadat ahlul ghaflah adat wa adatu ahlul yaqizah ibadat. Jadi sebagian ulama mengatakan ibadahnya orang yang lalai itu cuma kebiasaan. Sementara kebiasaannya orang yang berilmu menjadi ibadah. Nah, kira-kira apa maksudnya nih? Ibadat ahlul ghaflah adat. Ya, contohnya kan misaluhu man yakum wa yatawadda wa yusalli wa yadhhab al adah. Ada orang yang cuma sekedar ya udah kebiasaan gitu, sholat, wudu, ya, nggak ada niat, cuma kebiasaan aja. Ah, hari ini sholat, ya sholat 5 waktu tiap hari. Jadi waktu azan sholat udah sholat gitu kan. Jadi seharusnya kan memang niat itu harus terus diperbaharui. Ya, kalau emang orangnya ya lalai atau nggak paham, ya, ayo cuma kebiasaan saja. Nah, sementara wa ada tuh ahli yakin itu ibadat. Kebiasaannya orang berilmu, ya, itu menjadi ibadah. Contohnya, man yakul imtisan li amrillah. Dia makan tapi untuk ya mengikuti perintah Allah. Wa kulu washrabu, dengan niat ya. Yuridu ibqa'a nafsihi. Lalu juga ingin agar ya tubuhnya disehat. Wa at-takaffuf aninas. Kemudian juga dia berharap atau menjadi orang yang tidak bergantung kepada orang lain, fayakunu zalika ibadah. Wa rajul akhar la bisa sauban jadidan yuridu an yatarofa bi siyabihi. Bahada la yujar. Ada seorang mungkin pakai baju baru agar tampak mewah ya atau disanjung ya dengan pakaiannya. Nah, ini enggak berpahala. Wa akhar bi sauban jadidan yuridu an ya'rifan nas qadra ni'matillah wa anahu ghaniyun. Bahada yujar. Ya, sementara ada orang niatnya agar nampak Allah memberikan nikmat kepadanya atau niat karena Allah agar orang tahu dia adalah orang yang punya kemampuan. Nah, ini berpahala. Warujun akhir lah bisa yaumul jumu'ah ahsan siyabihi di ana yaumul jumu'ah. Ini juga hari ini hari Jumat ya. Dia pakai baju agar dia mempersiapkan diri untuk beribadah di hari Jumat yang hari baik, maka dia berpahala. Wasani la bisa ahsan siyabi ta'asiyan ya biar Nabi SAW bahwa ibadah. Begitu juga ya dia kalau berpakaian karena mengikuti perintah Nabi menutup aurat ya, memakai pakaian terbaik, maka ini menjadi ibadah ya. Yang kedua, an-niyatu tamyizul ibadat ba'duha min ba'din. Dengan niat mampu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Rajulun yusolli rak'ataini yanwi bidzalika tatawu wa akhar yusolli rak'ataini yanwi bidzalika al-fardhah. Wal amalani tumayyiza bin niyyah. Hada nafalut wa hada wajibun. Ada seorang sholat 2 rakaat hanya karena tatawuan sunnah. Ada orang 2 rakaat sholat karena memang kewajiban. Nah, hanya bedanya adalah dengan niatnya. Bahwa satu memang sunnah, yang satu adalah wajib. Gitu ya. An-niyatu mahalluha al-qalbu wa la yahtaj ila talaffuz. Ya, sebagian tadi yang saya sampaikan, niat itu tempatnya di hati, nggak perlu dilafazkan, nggak perlu diucapkan dengan keras, ya. Ya. An-niyatu mahallu al-qalbu, niat itu tempatnya di hati, walayun taqu biha itlaqan, nggak perlu dilafazkan, di annaka tata'abbad liman ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Karena kita semua beribadah di hadapan ya zat yang tahu, yang sangat tahu apa yang ada di dalam hati, ya. Wallahu ta'ala alim bima fi qulubi ibadihi. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Wala staturidu an taqumu baina yaday man la ya'lam hatta taqula atakallam bima anwi liya'lama bihi. Dan Anda tidak menginginkan ketika melaksanakan perintah Allah di hadapan orang yang tidak mengetahui, ya,
man la ya'lam hatta taqula. Ya, sampai Anda mengatakan atakallam bima anwi, aku berbicara dengan apa yang niatkan agar diketahui oleh dia. Inna maturidu antaqifa baina yaday man ya'lam ma tuwaswisu bihi nafsuka wa ya'lamu taqallabaka wa maudika wa hadirika. Sementara Anda sedang berhadapan dengan zat yang maha mengetahui apa yang terbesit di dalam hati, di dalam jiwa. Allah tahu mutaqallabaka, apa yang kamu lakukan, wa madika, yang lalu, wa hadirika, yang akan datang, semuanya Allah tahu. Nah, walidzalika an-niyatu mahalluha al-qalbu. Walihada lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an sahabat ridwanu alaihim annahum kanu yatalaffazuna bin niyyah. Ya, karena itu tidak pernah kita dapatkan hadis satupun hadis dan juga sahabat-sahabat yang menyatakan bahwa mereka melafazkan niat. Ya. Walihada panutku biha bid'atun yunha anhu sirron au jahron. Ini pendapat lain ya. Pendapat beberapa ulama mengatakan jadi seakan-akan talafuz niat itu bid'ah. Ya. Tapi nanti kalau misalkan tidak dikatakan bid'ah seluruhnya ya, tapi kalau untuk pengajaran atau mengajak masyarakat untuk bisa melafazkan niat boleh saja, ya. Bukan berarti bid'ah ya. Khilafan liman qala min ahli ilmi innahu yuntaqu bihi jahran wa wa qala yuntaqu bihi sirran wa ala dzalika min ajli an yutabiqal qalb al-lisan ya. Jadi ada yang mengatakan ya boleh diungkapkan dengan jelas atau dirahasiakan ya. Nah, alasan kalau dibuat dengan dengan lafaz talafuz itu agar ada kesesuaian antara hati dengan lisan. Ya. Kayak yang tadi saya sampaikan, kalau di bulan Ramadan sering ya imam mengajak ya pada masyarakat untuk melafazkan niat ya. Nawaitu shoma godin itu ya. Itu agar masyarakat selalu mentajwid niat ya. Nah, itu sebagai mengajarkan daripada nanti kalau tidak diajarkan mereka lupa ya. Kalau tujuan itu tidak bid'ah jadinya. Walaupun cara zahir Nabi dan sahabat tidak pernah terdengar hadis melafazkan niat. Nah, ini kembali kepada kitab ya pemakan hijratuhu ila Allah rasuli fa hijratu ila Allah rasuli al-mutaqarriru inda al-arabiyah. Ketetapan dalam bahasa Arab adalah asyartu wal jazau wal mubtada wal khabar la budda an yataghayyara. Ya, kalau kita perhatikan ya, di dalam hadis itu kan enggak ada perubahan ya. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul ya. Enggak ada perbedaan. Padahal di sini ada syarat, ada jawab syarat. Ada mubtada, ada khabar ya. Seharusnya mubtada dan khabar itu tidak sama ya, harus berbeda ya. Ini la budda an yataghayyara seharusnya kan. Wahau nakal wakul itihad, namun di sini ada kesamaan, ya, kesamaan kata, ya, karena hijratu ila Allah rasulihi, hijratu nggak ada yang berbeda, ya, wajawabuhu, ya, pamakan hijratu ila Allah rasulihi, ya, nah, jawabnya adalah penjelasannya adalah barang hijrah karena Allah dan Rasul niatan qasdan, ya, jadi ini maksud adalah tambahannya atau syaratnya atau bagian daripada penjelas. Ya, barang siapa yang niat dan tujuannya karena Allah dan Rasul dalam hijrah, maka hijrahnya ila Allah rasulihi hukman wa syar'an. Cara hukum dan syariat itu dibenarkan. Jadi yang kedua ini adalah hukum dan syaratnya, hukum syariatnya ya. Kalau yang niat dan tujuannya, yang kedua adalah hukum dan syariatnya. Nah, pamak hijratu al-hijrah fil lughah ma'khudatun min al-hajri wa huwa at-tarku. Kata hijrah itu adalah meninggalkan. Wa amma fi syar'i al-intiqal min makan ila makanin aw intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Sekarang kita berada di bulan Hijriyah, itu bulan Muharram ya. Bulan Muharram awal dari hijrah Nabi ya. Maka makna hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari negeri yang kafir ke negeri Islam. Hal hijrah wajibah am sunnah? Ya, apakah hijrah itu wajib atau sunnah? Al-jawab, anal hijrah wajibah ala kulli mu'min la yasatu izhar dinihi fi baladil kufri. Fala yatimu islamuhu idza kana la yasatu izharu ila bil hijrah. Ini di masa awal ya. Ya, jadi wajib ya, hijrah itu bagi siapa yang beriman yang tidak bisa nampak agamanya di negeri kafir. Jika tidak sempurna Islamnya, kalau dia tidak melakukan Islamnya kecuali dengan hijrah.
Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna melaksanakan kewajiban kecuali dengannya, maka yang dengannya itu menjadi wajib. Ya. Kahijratul muslimin min Makkah ilal Habasyah. Ya. Hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Habasyah itu wajib, atau juga min Makkah ilal Madinah. Itu yang pertama ya. Wa ba'da mauti Rasul sallallahu alaihi wasallam hal yumkin an nuhajira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah setelah Nabi meninggal kita wajib berhijrah kepada Nabi? Wa jawab amma ila syakhsi fala. Kalau secara pribadi enggak. Walidzalika la yuhajir ila Madinah. Enggak mesti kita hijrah ke Madinah. Min ali syakhsi Rasul. Karena untuk tujuan kepada Rasul kan, pribadi Rasul. Wa amma hijrah ila sunnatihi wa syar'ihi, adapun hijrah kepada sunnahnya, kepada syariatnya, fa hadza mimma jaa al-hasu alaihi wa dzalika mislu azyab ila biladin dinusrati syariatir rasul. Nah, ini hampir sama dengan pergi ke negeri untuk membela syariat Rasul. Fal hijrah ila Allah kullu waqtin wa hinin. Ya, jadi hijrah itu hijrah kepada Allah ya adalah setiap waktu dan setiap masa. Wal hijrah ila rasulillah li syakhsi wa syariatihi halu hayatihi wa bana mati ila syariatihi. Jadi kalau hijrah yang pertama ketika Nabi hidup adalah untuk apa? Untuk syariat Allah ya. Allah dan juga untuk membela Nabi. Tapi kalau setelah meninggal maka hijrahnya kepada syariatnya. Sekarang kita kondisi banyak sekali penyimpangan. Maka pribadi kita harus kita hijrahkan untuk syariat Nabi SAW untuk menegakkan syariat Allah. Ai al-hijrah min ya su'in ila ya hasanin ya dari yang buruk kepada yang baik. Ya. Itulah hijrah yang harus kita lakukan pada saat ini. Ya. Ai pemangkalan hijrah itu di dunia yusiba aw imra'atin yakyuha il hijratu ila mahajara ilai ai waman hajara ya bian alima anna fil balad al fulani tijaratan aw rabihatan fazaba ilaiha min ajlin an yarbah fa hadha hijratu ila dunya yusibuha. Kalau ada orang hijrah pada satu tempat ke tempat lain karena ingin perniagaan yang menguntungkan lalu dia pergi karena itu maka hijrahnya dapat dengan itu dunya yusibuha ya dunia yang diinginkan didapat oleh salahu ilam ma'roda. Dia tidak mendapatkan pahala kecuali sesuai dengan niatnya. Au hajara min baladin ila balad limra'atin yatazawajaha ya. Atau hijrah dari negeri ke negeri lain untuk menikahi wanita. Bi an khatabaha ya dengan meminangnya wa qalat la atazawajuka illa idza hadarta ila balad. Ketika dipinang lalu wanita itu mengatakan aku tidak akan mau nikah padamu kecuali kamu hadir dulu. Datang ke tempat aku. Hijrah dulu ya dari Mekah ke Madinah itu kan kalau dalam riwayatnya. Hijrah ila majari akan dia hijrah kepada apa yang dihijrahkan. Padahal wa idza arada Allah azza wa jalla alla yahsula ala syai'in lam yahsul ala syai'in ya. Padahal dia kalau niat karena Allah dia akan bisa mendapatkan yang lain ya. Ya kalau dia niatnya karena Allah dia dapat wanita, dia dapat Allah juga dapat pahala dua ya. Pahala dari Allah juga pahala karena menikahi seorang wanita. Tapi kalau niat karena wanita saja nggak dapat pahala dari Allah. Ya. Itu perbedaannya. Baik. Al-akhir manuridu an-nabhas adalah fawaidu at-tarbawiyah. Apa manfaat tarbiyahnya dari hadis yang pertama ini? Pertama, ahamiyatun niyah as-shorihah. Pentingnya niat yang baik. Wa azmu fadliha haitsu anna jami'al a'mal madaruha 'ala niyah. Dan keutamaan ya yang besar karena seluruh perbuatan itu porosnya adalah niat. Ya, porosnya niat, ya, sumbernya adalah niat. An-nasu yakhtalifuna fi qubul amal wa adami qabulihi. Ya, wa admu sawab wal ajr. Ya. Manusia itu berbeda dalam penerimaan amal dan tidak diterimanya atau besarnya ganjaran dan pahala wa nuqsanihi dan berkurangnya niat, berkurangnya pahala binaan ala ikhtilafi fi sidqin niyah berdasarkan perbedaan mereka dari kejujuran niat. Wa salahuha au fasaduha, ya, kebaikan atau kerusakannya. Wa kamaluha au nuqsanuha, kesempurnaan atau juga berkurangnya niat. Ada ya asani. Sadis, madaru sawafil amal indallah subhanahu murtabitun bin niyah.
bahwa ganjaran dalam perbuatan menurut Allah bergantung pada niat, ya. An-niyah as-sholihah walaisa mujarradul fi'li, bukan sekedar perbuatan, ya. Orang berbuat banyak, berbuat ya besar, tapi kalau tanpa niat di sisi Allah kecil, ya, atau tidak ada apa-apanya, ya. Kalau dalam ungkapan rubba amalin sogirin, ya, ta'zumuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Betapa banyak perbuatan yang simpel, yang sepele tapi besar di sisi Allah karena niatnya. Betapa banyak amal yang dianggap besar tapi kecil di sisi Allah karena tanpa niat, ya. Karena niatnya juga, ya. Tanpa niat ya udah selesai. Wa min huna lam yantafi al munafiqun bi a'malihim. Karena itulah orang munafik yang bermanfaat perbuatan mereka. Wa dzalika li dhihabi niyatim as-sholihah aw nuqsaniha. Karena memang tidak punya niat yang baik atau berkurang niat mereka. Ya. Fawaid an-niyah binisbah lil amal, ya. Faedah yang lain, tumayyizul ibadah minal adah, seperti yang tadi, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Tumayyizul ba'du min ba'din, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Maka juga tumayyizul aqsud bil amal ahwallah wahdahu amla. Dan juga membedakan tujuan dari amal apakah karena Allah atau yang lain. Bahkan juga bin niyat as-sholihah tatahawwal mubahat ila mustahabbat yusabu alaihal insan, ya. Dengan niat yang baik akan merubah yang boleh kepada yang sunnah, ya. Paman jalasa ma'a ghairihi wa samirihi wa anasahu min ghairi batilin fa yusabu ala hadzal mubah in qasada mu'anasata akhihil muslim wa idkhalu surur alaihi. Orang duduk bersama temannya untuk memberikan kabar gembira atau mengajak dia berbahagia, maka duduknya menjadi ibadah, ya. Begitu, ya, tergantung niatnya. Ya dulu hadis ala wujubi ta'ahudin niyah wal inayah biha wa mu'alajatiha. Hadis juga menunjukkan, ya, pentingnya memperbaiki niat, ya. Memperbaiki niat ta'ahud, ya, bagaimana menguatkan niat, karena ini menjadi bagian yang akan memberikan pengaruh. Al-akhir an-niyah as-shadiqah la budalaha anta al-sunnatin nabawiyah. Niat yang benar seharusnya sesuai dengan sunnah Nabi hatta tuqbala indallah, sampai diterima oleh Allah. Qul qudai niat fi qouli liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasahu wa aswabahu. Ya, dalam firman Allah di surat Al-Mulk bahwa hidup kita ini diuji untuk nampak siapa yang terbaik amalnya. Maka maksud daripada terbaik amalnya adalah akhlasahu. Niatnya ikhlas, wa aswabahu, sesuai dengan syariat. Wa qala innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jadi perbuatan yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat Rasul, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi, enggak akan diterima juga. Wa idza kana shawaban wa lakum khalisan lam yuqbal. Begitu juga perbuatan yang benar, maksudnya sesuai dengan syariat tapi tidak niat karena Allah, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban. Jadi harusnya dua, ya. Ikhlas, niat karena Allah, waswaban, benar, ya. Qala wal khalis idza kana billah wahdahu waswab idza kana ala sunnah. Maksudnya adalah yang dimaksudkan ikhlas ada perbuatan karena Allah, hanya karena Allah, dan yang dianggap benar adalah karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini masih sumbernya, ya. Qala Ibnu Mubarak rubba amalin kabir tusgiru niyah, tadi yang sudah sampaikan, ya. Betapa banyak perbuatan yang besar akan menjadi kecil oleh karena niatnya, ya. La tuzalika min hadis ana rajul alladhi hajara qad amila amalan min ajli a'mal wa huwa hijrah. Lakin sagurul amal wa zahaba ajruhu li fasadi niyatihi. Orang niat karena seseorang saja, bukan karena Allah, akhirnya pekerjaan hijrah itu kan besar, tapi menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Al-wasawisu wal khawatir wal waridat ala taridu ala niyah la tu'assir alaiha, ya, malam tughayyir aslun niyah. Kalau ada desiran itu, ada was-was, ada lintasan yang kadang membimbangkan niat, maka itu enggak akan pengaruh, ya. Tidak akan pengaruh selama niatnya tidak berubah. Faniyah sadiyani alati aslu aqdiha wa masyauha wa bidayatu li ghairillah.
Niat yang rusak adalah niat yang di awalnya dilakukan tidak benar. Ya. Kalau di tengah-tengah mungkin enggak. Ya. Au anna sahibaha ghairu ya, ghairu niyatahu bada'an kana sholihatan wa sarfa an asliha. Atau mungkin ada perubahan di tengah jalan ya. Ini tadinya niat karena Allah, supaya setelah itu berubah. Nah ini menjadi hal yang berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab, ada yang ma yata'alaku bil hadis awal ya, min awal ya, al-kalam hatta nihayah al-kalam. Hal fahimtuna? Insya Allah. Ya Allah, Ustaz. Hal min soalin? Uridu soal Ustaz. Nah, tafadhali. Apakah niat tuh harus dilafasin dengan bahasa Arab, Ustaz? Tidak perlu. Kalau pakai bahasa Arab, maka orang Indonesia nggak punya niat. Ya kan? Oh, nah, Ustaz. Iya, mungkin kalau kita yang sudah belajar enak, bisa diterima terus. Tapi kesian ibu kita yang nggak belajar, ya, teman kita yang nggak belajar, yang nggak tahu bahasa Arab, bagaimana? Allah Maha tahu apa yang diniatkan, walaupun berbahasa Indonesia atau berbahasa suku, kan, berbahasa ya apapun, Allah Maha tahu niat seseorang dengan bahasa bukan bahasa Arab. Jadi nggak perlu. Sama seperti doa ya, doa nggak perlu dengan bahasa Arab ya. Yang penting permohonan yang baik ya. Allah Maha tahu bahasa setiap makhluknya, setiap hambanya. Al-akhar. Uridu soal Ustaz. Nah, tafadhol. Misal Ustaz, kayak kan sering kita dengar ada orang yang kalau pengen beli sesuatu, bilangnya sholawatin aja dulu gitu. Nah itu berarti sholawatnya tidak bernilai ibadah ya Ustaz? Tujuannya apa sholawat itu? Untuk ingin membeli sesuatu misalnya Ustaz. Ya, jadi kan sholawat itu perlu dilakukan di tempat-tempat yang baik ya. Karena itu adalah memuliakan Nabi kan. Maka ketika jual beli itu tempat yang baik ya. Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar ya. Pasar itu dianggap seburuk-buruk tempat, berarti ya nggak perlu. Atau mungkin kalau mau masuk ya pakai ta'awuz ya, baca ya mohon perlindungan kepada Allah agar tidak digoda oleh setan ya, atau dia dipengaruhi. Nah, ketika membaca sholawat di tempat-tempat yang nggak pas, nah itu nanti hanya nggak berpahala ya, sia-sia ya. Maka bacalah banyak-banyak sholawat tentunya di tempat-tempat yang sesuai. Ya, apakah di rumah ya, di majelis taklim, di masjid kan. Jadi ya nggak ada urgensinya ya, nggak ada pentingnya juga baca sholawat ketika mau membeli sesuatu kan. Wallahu alam. Ada itu. Al-akhar? Uridu soal Ustaz. Nah. Jadi maksudnya bukan salawat di itu Ustaz, bukan salawat di pasar, tapi kayak kan banyak ya kayak yang kayak ustadz gitu dia yang ngajarin katanya kalau mau sesuatu gitu loh Ustadz, kayak kepengen nih, pengen beli, terus bilangnya selawatin aja gitu Ustadz. Ada yang bilang kayak gitu, itu gimana? Iya. Itu kan sarana ya, jadi sarana memohon kepada Allah, mendapatkan wasilah ya, menginginkan wasilah dari selawat Nabi agar Allah mudahkan. Itu boleh kalau seperti itu. Jadi kalau mau rumah ya, melihat rumah mewah, ya maka kita bersalawat. Itu nggak masalah. Ya. Itu artinya kan dia jadi manfaat sholawat banyak ya, manfaat sholawat banyak. Pertama, sholawat kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dan malaikat ya, beruswah kepada Allah dan malaikat karena mereka Allah dan malaikat bersalawat. Yang kedua, akan memberikan kepada kita syafaat nanti ya. Nabi akan memberikan syafaat kepada yang banyak salawat. Yang ketiga, akan juga mendapatkan pahala yang memberikan bagi siapa yang banyak salawat ya.
Ya, kata Nabi kan, man sholla alaiya sholatan shollallahu biha asyran. Ya. Ya, barang siapa yang sholat aku sekali akan diganjarkan ganjaran 20 kali lipat. Nah, yang keempat juga yang sering dikatakan sholawat itu juga akan mempermudah rezeki. Maka bagi siapa yang ingin mendapat rezeki, jadikanlah sholawat sarana wasilah, ya, wasilah agar Allah memudahkan rezeki. Seperti tadi ya, mungkin contohnya kalau melihat sesuatu maka disolawatkan. Ya. Ya, Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, ya Allah akunia selawat agar aku mendapatkan apa yang aku inginkan, rezeki yang Allah limpahkan, dimudahkan, sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang dibolehkan dan akan terkabul ya keinginan dengan membaca sholawat itu. Jadi tidak masalah seperti itu. Niatnya adalah demikian ya, kebaikan. Kalau orang berantem juga, misalkan bertengkar, bacanya selawat. Ya. Kalau orang Arab begitu kan. Pokoknya kalau ada sesuatu terjadi kegaduhan, langsung dikatakan Allahumma sholli wa sallim Rasulillah gitu kan. Shallu ala Rasulillah ya. Langsung berhenti itu mereka. Kalau ada pertikaian begitu kan. Langsung memecahkan untuk sholawat, langsung mereka terdiam. Ya. Artinya ya dengan sholawat juga bisa mendamaikan. Wallahu alam. Kayak Pak? Syukran Ustaz. Soal Ustaz. Gimana cara ngebedain ibadah itu sebagai wasilah kita atau emang kita meniatkan itu untuk dunia gitu? Buat meniatkan sesuatu hal yang bersifat duniawi gitu Ustaz. Ya. Jadi memang gini, kalau kita sudah niat karena Allah, itu insya Allah dunia dapat. Ya. Gak perlu kita minta dunia ya. Atau juga kalau kita niat minta dua, ya Allah aku ya mohon kepadamu ya limpahkan rezeki ya. Yang dengan rezeki itu aku bisa banyak-banyak melakukan ya sedekah gitu kan. Jadi minta dua sekalian gitu kan. Ya, dengan mohon kepada Allah rezeki yang sifatnya dunia, tapi dengan rezeki itu ya memohon kepada Allah agar nanti bisa banyak bersedekah. Banyak berbuat baik ya. Kalau di tengah pandemi seperti ini kan, ya banyak orang yang kesusahan, ya mohon kepada Allah agar Allah limpahkan rezeki, ya lalu setelah itu bisa membantu yang membutuhkan. Karena kenapa? Karena dunia itu juga dilimpahkan kepada kita, ya kepada Muslim, ya. Ni'mar rajulus sholih, ya ni'mal malu sholih li rajulus sholih kan, sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh seorang yang soleh. Sehingga kita boleh mengambil atau juga memperbanyak ya, harapan untuk mendapatkan rezeki ya, yang sifatnya dunia. Tapi nanti tujuannya juga kita arahkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya kan zinatil hayatid dunya itu dibolehkan, bahkan dikhususkan kepada kaum muslim ya. Kalau yang hafal Al-Qur'an kan disebutkan surat Al-A'raf ya. Apa yang Allah katakan? Qul man harrama zinatallah allati ukhrijal ibadihi. Siapakah yang mengatakan itu haram perhiasan dunia? Enggak haram perhiasan dunia itu. Perhiasan dunia itu dikhususkan untuk orang beriman. Kenapa? Karena perhiasan dunia ketika dimiliki orang beriman akan menjadi soleh, akan menjadi baik. Ya. Tapi kalau dimiliki oleh orang kafir, ya, kalau orang beriman nggak mau mengambil zinatul hayatid dunya, maka akan dikuasai oleh mereka. Apa jadinya? Kalau dikuasai oleh mereka, kerusakan yang terjadi. Jadi nggak ada masalah kalau kita misalkan niatkan ya untuk mendapatkan atau meminta rezeki ya yang sifatnya mungkin duniawi, ya karena dunia itu kan batu loncatan untuk menuju akhirat. Ya. Justru nanti bagi orang yang soleh, orang yang beriman, punya harta untuk dijadikan kebaikan-kebaikan. Dan ada kan, ya mungkin nahnu naktafi awan ya, bi annani fihi al-hisasaniyah ya. Pada hadza ya. Nahmadullah ta'ala ala ya hidayatina ala hidayatihi ilaina ya nastati an nata'allama wa nadrusa ya fi hadhihi al-hissa atau fi hadzal yaumun mubarakun insyaallah yaumul jum'ah ya. Wa naktafi awalan wa naktatim min al-hadisil awal ya fi liqa'ina hadza
Bi qiraati al-istighfar walhamdulillah wa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Doa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.